Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika bersama Ibu di sini dalam bahasan fluidastatis. Standar kompetensi dari pembelajaran ini adalah menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya, kalian diharapkan dapat menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluidastatik dan dinamik, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dari pembelajaran ini pertama, kalian akan mengenal hukum utama hidrostatik, yang kedua tentang hukum Pascal, yang ketiga tentang hukum Archimedes, yang keempat tegangan permukaan, yang kelima tentang kapilaritas, dan yang keenam aplikasi hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan materi fluida ini. Fluida sering kita dengar dengan zat alir, yaitu zat yang dapat mengalir, misalnya zat cair dan gas. Fluida dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu fluida statis dan dinamis. Pertama, hukum utama tentang hidrostatik ini kita mulai dengan besaran yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dilakukan zat cair pada bidang dasar tempatnya. Paradok hidrostatis. Gaya yang bekerja pada dasar sebuah bejana tidak tergantung pada bentuk bejana dan jumlah zat cair dalam bejana, tetapi tergantung pada luas dasar bejana dengan simbol A dan tinggi simbolnya H dan massa jenis dari zat cair dalam bejana. Perhatikan animasi berikut ini. Berikut menunjukkan dua bejana terbuka berhubungan yang akan selalu memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama. Tekanan hidrostatis didefinisikan sebagai hasil karya dari ρGH. Rho-nya massa jenis zat cair, hanya tinggi zat cair dari permukaan, G adalah percepatan gravitasi. PT adalah tekanan total, yaitu jumlah dari P0, yaitu tekanan udara dual, ditambah pH. pH adalah tekanan hidrostatis. Maka tekanan yang dialami di dasar bejana itu P sama dengan F per A. Maka gaya hidrostatis adalah ρHA atau ρGV. Mari kita lanjutkan pembahasan pada hukum Pascal, yaitu tekanan yang dilakukan pada zat cair akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar. P1 sama dengan P2. Maka persamaan matematisnya adalah F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda di dalam zat cair akan mengalami pengurangan berat sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Tiga keadaan benda di dalam zat cair yaitu A. Tenggelam ketika berat zat cair lebih besar dari Fa, gaya ke atas. Atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair atau fluida. B. Keadaan melayang, di mana berat benda sama dengan gaya ke atas. Atau bisa juga massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Keadaan yang ketiga yaitu terapung, di mana berat benda sama dengan gaya ke atas. Berlaku persamaan ρB atau massa jenis benda dikali volume sama dengan ρZ atau massa jenis fluida dikali volume benda. Maka Rho benda atau massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida. Akibat adanya gaya ke atas, yaitu Fa, berat benda di dalam zat cair Wz akan berkurang menjadi Wz sama dengan
Berat benda di udara dikurangi gaya ke atas. Jadi, WZ adalah berat benda di dalam zat cair. Konsep berikutnya yaitu tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah besar gaya F yang dialami pada permukaan zat cair persatuan panjang. Simbolnya adalah gamma sama dengan F per 2L. Di mana gamma di sini disebut dengan tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F adalah gaya tegang pada permukaan zat cair dengan satuan Newton, dan L adalah panjang permukaan sentuh, satuannya meter. Terakhir, konsep tentang kapilaritas, yaitu gejala naik atau turunnya zat cair dalam tabung kapiler yang dimasukkan sebagian ke dalam zat cair karena pengarah adesi dan kohesi. Persamaan dari kapilaritas yaitu Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana Y adalah kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa, gamma adalah tegangan permukaan satuannya Newton per meter, theta adalah sudut kontak dalam derajat, berhubungan dengan gaya adesi dan kohesi. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi, satuannya meter per detik kuadrat, dan R adalah jari-jari tabung kapiler, satuannya meter. Demikian pembahasan materi fluida statik dan hukum-hukumnya pada pertemuan kali ini. Next, kita lanjutkan dengan latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.